Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mengerjakan motor Super X125. Jadi motornya ini tidak kuat nanjak ya. Pada saat mendaki itu kadang tiba-tiba langsung tenaganya itu hilang, langsung tidak kuat. Kayak gas dilepas padahal gasnya masih ditahan. Kadang pada saat nanjak tiba-tiba tenaganya itu berkurang. Ya, dan kalau dibawa di jalan rata itu tidak bisa kencang. Untuk kekencangan motor ini mentok di angka sekitaran 80 km per jam karena ini masih normal. Saya nanti akan perlihatkan di gunung dan di jalan rata mentoknya sampai di mana ya. Oke, dan di sini kita akan coba dulu responnya, karena di sini responnya itu tidak bagus ya. Pada saat kita masukkan persenan lalu digas itu tidak langsung jalan, jadi motornya itu teriak dulu baru jalan. Nah, biasanya yang menyebabkan seperti itu adalah kampas ganda, dan biasa juga disebabkan oleh mangkok gandanya ya teman-teman. Oke, di sini kita coba hidupkan. Nah, di sini pada saat kita gas ini motornya itu tidak langsung jalan, jadi motornya itu teriak baru jalan. Kita coba lagi. Jadi suara motornya yang kencang tapi larinya pelan. Nah, sekarang kita coba naik di gunung teman-teman. Nah, kita gas full. Jadi tadi itu teman-teman kecepatannya cuma berada di 60 sampai 70 pada saat pendakian, dan gigi yang saya gunakan itu adalah gigi 2. Ya teman-teman, sekarang kita akan coba tes sampai di jembatan dengan jalan yang rata. Kita akan coba dari sini, kita gas full ya sampai gigi 4. Kita lihat mentoknya sampai kecepatan berapa. Ya teman-teman, jadi mentok kecepatannya itu berada di angka 80 sampai 90 ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke bengkel untuk mengerjakan motornya. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka dulu
baknya kita akan lihat apa yang rusak. Biasanya itu disebabkan oleh kampas ganda dengan mangkok ganda ya. Kalau kampas kopling itu jarang teman-teman. Ya di sini yang pertama itu kita buka dulu stand kakinya, lalu kita buka oli, kita buka knalpotnya teman-teman, ini dengan ini bautnya ini ya, lalu kita buka baknya, kita cabut ya, ini juga dibuka. Oke. Oke teman-teman, jadi baknya itu sudah saya buka, dan di sini kita akan buka lagi kampas gandanya, kita cungkil kiri kanannya. Oke, sudah keluar. Sekarang kita coba tarik keluar teman-teman. Nah, ternyata di sini yang bermasalah itu adalah kampas gandanya. Ini teman-teman lihat. Nah, jadi kampas gandanya ini sudah tipis. Ini sudah tipis ya. Nah, teman-teman lihat, ini kampas gandanya sudah tipis. Ini juga, ini sudah hampir rata, sudah hampir tidak ada gelombang, karena di sini tuh harusnya ada alur. Nah, di sini alurnya sudah hampir rata dengan permukaan kampas. Ini juga, ini sudah hampir rata di bagian ini ya. Nah, teman-teman lihat. Oke, dan kita cek pada bagian mangkoknya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia mangkoknya, mangkok gandanya sudah beralur. Ini jika ditarikkan besi ini timbul suara. Ini bergelombang ini. Ini tidak rata. Seharusnya ini rata teman-teman. Nah, ini kenapa ini bisa bergelombang atau beralur? Karena di sini itu tidak rata. Jadi jika ini masih baru, maka permukaannya ini tidak rata. Jika masih baru, dan ini sudah hampir rata ya. Dan di sini bagian mangkoknya jika masih baru juga, mangkoknya ini tidak beralur tapi rata ya. Jadi jika baru, kampasnya ini tidak rata, melainkan lebih tebal dan memiliki alur. Namun jika mangkoknya masih baru,
ini tidak beralur namun rata. Jadi kebalikannya ya dengan kampas, satu ada yang beralur, satu yang rata. Oke teman-teman, di sini sudah saya beli yang barunya. Di sini mereknya merek Federal ya. Nah, di sini saya coba buka dulu agar nanti pas saat kita membandingkan dengan yang baru dengan yang lama itu lebih mudah. Jadi saya buka dulu mangkoknya ya. Untuk membukanya teman-teman harus membuka rumah koplingnya juga ya. Oke teman-teman, karena ini terputar jadi kita masukkan dulu persenelannya. Nah, setelah persenelannya masuk, kita ganjal di pelek ya. Jadi kita ganjal bagian atas ini. Oke, sudah kita ganjal di peleknya menggunakan kuncit T. Sekarang kita tes di sini. Nah, ini sudah tidak putar-putar. Ini nyangkut. Oke, kita putar. Oke, teman-teman, sudah keluar. Sekarang kita cabut mangkoknya dengan rumah koplingnya secara bersamaan seperti ini. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini bisa masukkan kembali. Untuk bagian rumah koplingnya ini masih aman ya teman-teman, masih bagus. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke bagian mangkok dulu. Oke. Nah, di sini sudah ada rumah kampas gandanya atau mangkok gandanya. Sini teman-teman, ada yang baru, saya buka dulu. Jadi kita itu akan ganti pada bagian rumahnya saja, jadi tidak kita ganti satu set ya, untuk menghemat biaya. Nah, yang kita ganti itu ini, yang pada bagian gigi tangisnya ini tidak kita ganti. Nah, seperti ini teman-teman. Yang kita ganti cuma ini. Itu caranya kita buka di sini. Kita gerinda ya. Oke, dan di sini perbedaan yang baru dengan yang lama teman-teman seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini ini itu sangat dalam ya, alurnya ini sangat dalam. Ini yang pada bagian tinggi dan ini yang dalam, ini yang besar ini dalam. Ini bekas dari kampas ganda teman-teman. Nih. Nah, sementara yang baru ini masih rata dia, masih rata yang baru. Sementara ini tidak rata yang lama. Nah, terus mengapa motornya itu kadang nyendat-nyendat ketika beban berat? Karena pada saat ini nyangkut di sini, maka putaran dari mesin akan tersalurkan ke bagian rumah kopling. Nah, karena gigi ini teman-teman menyatu dengan gigi rumah kopling. Nah, jadi pada saat kita gas maka ini akan mekar, kampasnya ini akan mekar seperti ini. Saya lihatkan, jadi kampas ini mekar dia. Teman-teman lihat di sini, ini terangkat ini seperti ini. Ini terangkat dan akan bersentuhan dengan rumah kampas ganda. Ketika ini bersentuhan maka putaran dari mesin dari poros engkol akan disalurkan ke
rumah kampas gandanya, dan ini lagi akan menyalurkan ke rumah kopling. Ini ke rumah kopling seperti ini ya. Jadi itulah cara kerjanya dari bagian kampas ganda dan rumah kampas ganda. Nah, mengapa ini kadang nyendat-nyendat? Karena pada saat ini menyentuh di bagian mangkok, pada saat menyentuh di sini, maka itu jalan lagi. Jadi pada saat terlepas lagi, maka akan pelan lagi. Jadi pada saat tersentuh, maka lari motor itu akan kencang, dan pada saat lepas atau selip akan pelan. Jadi kadang kencang, kadang pelan, karena ini selip-selip. Nah, terus apa bedanya jika masih baru? Nah, jika masih baru, di sini ada yang baru ya. Jadi perbedaan yang baru itu teman-teman seperti ini. Jadi ini cuma kampasnya saja ya, tidak dengan rumahnya. Jadi cuma ini saja, ini 3 yang akan kita ganti. Nah, perbedaannya ini seperti ini. Teman-teman lihat ini. Nah, yang satu ini yang baru ini memiliki alur. Nah, ini yang satu yang sudah rusak, ini sudah hampir rata. Kenapa ini bisa rata? Karena bagian yang tinggi ini sudah habis termakan oleh kikisan, sehingga hampir sama rata dengan alurnya. Artinya jika ini sudah hampir sama rata dengan alurnya, berarti ini sudah banyak mengalami keausan atau kekurangan. Artinya ini sudah tipis. Jadi itulah kenapa pada saat ini mekar, di sini, pada saat kita motor tidak digas, ini kan tidak mekar teman-teman. Namun ketika motor digas, ini akan terlempar keluar, akan menekan rumah kampas ganda seperti ini. Jadi akan keluar seperti ini. Nah, ketika ini keluar di sini, maka kampas ganda dan mangkok ganda akan menyatu, dan ketika ini menyatu, maka akan memutar lagi pada rumah kopling. Nah, namun jika ini tipis teman-teman, maka pada saat ini keluar, yang rusak ini keluar seperti ini. Ini sentuhannya dengan rumahnya ini tidak lagi menyatu dengan sempurna. Jadi tidak bisa melekat dan sempurna. Kenapa? Karena ada per yang menahan. Di sini. Jadi ketika ini keluar, ini ada per di sini menahan, yang terpasang di sini teman-teman. Ini di sini 1, 2, 3. Ini per yang menahan. Jadi ketika ini terlempar keluar, maka pernya akan tertarik. Jadi ketika ini tebal, ini dapat menyatu dan sempurna. Namun ketika ini sudah berkurang berapa mili, sekitar 1 mili atau 2 mili, maka yang harusnya kampas ini cuma bergerak seperti ini, gerakannya harus ditambah lagi karena ini sudah kurang. Jadi harus lebih keluar lagi, keluar lagi, terlempar seperti ini. Namun jika ini lebih keluar, maka kampas ini akan berat keluarnya. Kenapa? Karena ada per yang menahan. Semakin kampas ini keluar, semakin berat dia menarik per, karena ini ada per. Jadi per ini fungsinya untuk menarik kembali agar pada saat persenalan masuk dan tidak digas, motornya tidak mati ya. Jadi ketika ini sudah tipis dan ini sudah beralur rumahnya seperti ini yang lama, maka seharusnya kampas ini bisa keluar sampai sini saja. Namun ini sudah tipis, harusnya lagi lebih keluar, namun tidak bisa lagi, tidak kuat karena ada per yang menahan. Jadi motornya itu lambat. Jadi ketika gas pelan itu tidak langsung jalan karena sudah tidak kuat menarik per. Namun ketika tebal, maka keluarnya sedikit saja karena ini lebih cepat menyentuh. Kampasnya lebih cepat menyentuh jika tebal daripada tipis. Jika tipis lebih lama menyentuh, harus digas lebih kencang agar putaran lebih kencang dan dapat melemparkan kampas ini lebih merapat lagi ke mangkok. Jadi itulah kenapa ketika kampasnya tipis dan rumahnya aus, tenaganya itu lambat tersalurkan. Jadi harus kita gas hampir menengah baru motornya bisa jalan kencang. Ketika gas sedikit tidak bisa jalan karena ini kampasnya tidak dapat menyatu dengan sempurna pada mangkok ganda. Oke. Jadi sekarang kita ganti. Sini kita cungkil saja teman-teman.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah mencapai di bagian ini. Harusnya ini lebih keluar lagi. Jika ini masih tebal, maka akan hampir sama rata dengan rumahnya. Sekitar di sini. Harusnya seperti ini. Oke, kita congkil. Oke, teman-teman lihat ini perbedaannya. Ini ya. Ini sangat tipis dan ini masih tebal. Ini berbeda dengan yang lama. Oke, teman-teman, di sini ada karetnya. Ini kita buka ya. Kita pakai lagi karetnya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba pasang ini kampas gandanya. Di sini seperti ini. Nggak usah kita pasang dulu karetnya ya. Ini nggak usah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pada bagian permukaannya atasnya ini di sini. Ini hampir mendekati. Tidak seperti tadi ya. Yang tadi itu sangat dalam masuknya. Karena ini sangat tipis. Oke. Nah, di sini saya tidak akan pasang dulu. Kenapa? Karena kita akan menambah hentakan pada motor ini. Jadi kita akan tambah performanya. Jadi gas sedikit saja sudah lompat. Caranya pada bagian ini, teman-teman lihat di sini. Ini itu ditambahkan daging ke sini sedikit, dilas. Namun jika teman-teman tidak punya las, bisa dipukul saja di sini. Jadi ketika ini dipukul dan penyok, ini akan memanjang sedikit. Dan ketika ini memanjang, ini akan mendorong kampas ke sana. Nih, seperti ini. Dorong seperti ini. Nah, dan ketika terdorong seperti ini, teman-teman, maka di sini akan bertambah naiknya. Jadi sebelum digas ini, kampasnya sudah mekar sedikit. Sudah mekar duluan. Jadi ketika digas lagi, kampasnya sudah menekan pada rumah. Jadi motornya bisa langsung jalan. Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Jadi batas kepanjangnya kita pukul itu kita sesuaikan ya. Pastikan tidak kandas di mangkok. Karena ketika berlebihan, maka walaupun motor tidak digas itu sudah langsung jalan sendiri. Jadi kita lihat di sini. Nah, pastikan kampasnya di sini tidak mengenai mangkok. Oke, kita pukul. Ini kita pukul, teman-teman, seperti ini. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang belum dipukul. Apakah ada perubahan? Nah, teman-teman lihat di sini. Nih. Ini rapat di sini. Ya, rapat di sini. Nah, ini rapat, teman-teman. Di bagian bawah ini rapat. Namun yang di atas ini tidak rapat. Berarti panjang yang sudah berubah itu sudah seperti ini, celahnya tidak rapat. Perubahannya seperti itu, sekitar 2 mili. Jadi kita coba lihat apakah sudah lumayan jika 2 mili. Ini kita lihat di sini. Ya, ini dia, teman-teman, permukaannya sudah sama rata dengan rumahnya. Nih, teman-teman lihat ini. Nih, karena ini sudah dipukul. Oke, jadi ketiganya kita buat seperti itu ya. Yang penting kampasnya ini tidak kandas atau rapat di bagian rumahnya. Jadi setelah kita pukul, kita cek lagi. Oke.
Up. Oke teman-teman, di sini kita lihat ini sudah saya pukul semua ya, jadi sudah mendorong keluar. Nah, ini bagian permukaannya ini sudah sama rata. Sini ini sama rata ya. Nah di sini juga ini sama rata, ini juga. Nah ini sudah keluar dia, ini keluar di sini. Oke, sekarang kita coba pasang di sini, apakah tidak bersentuhan dengan rumahnya. Karena jika bersentuhan maka motor akan jalan terus. Sekarang kita putar. Nah, jadi ini amannya teman-teman. Ini juga. Nah ini masih bisa masuk, berarti ketika ini masih bisa masuk berarti ini masih longgar, tidak terlalu keluar, jadi sudah pas. Jadi ketika ini berlebihan keluarnya maka akan susah masuk di sini. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita pasang kembali. Kita pasang karetnya. Oke, kita pasang di sini saja ya. Nah, karetnya sudah mengeras jadi susah masuk. Kita pasang di kampasnya langsung seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita pasang pernya. Cara pasang pernya kita mulainya dari sini, jangan dari sini. Jadi kita mulai yang dari sempit seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita cungkil pernya menggunakan tali yang runcing ya, seperti ini. Ya, tali yang runcing. Oke, kita coba. Tuh. Oke teman-teman, ini sudah tersangkut. Oke, kita pasang lagi yang satu. Lepas lagi teman-teman, kita coba lagi. Pas lagi. Oke, sudah masuk teman-teman.
Ini sampai bengkok tralinya. Sisa satu ya. Oke, sudah masuk. Kita masukkan lagi, rapatkan ke bawah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, di sini aman. Sekarang kita pasang lagi ini teman-teman di sini. Oke, sekarang kita pasang lagi ini. Lalu kita pasang speednya teman-teman. Jadi cara pasang speednya ini seperti ini. Nah, jadi cara pasangnya itu dibalik ya. Yang tajam, permukaan atasnya tajam, yang di atas. Nah, ini yang bagian bawah ini tidak tajam. Ini jangan disimpan di atas karena gampang lepas, lebih mudah untuk lompat. Jadi kita pasang di atas, dibalik seperti ini. Jadi yang tajam di atas kita pasang seperti ini di sini. Oke, di sini kita menggunakan obeng plat. Kita tindis ini. Kita tindis ke bawah. Seperti itu. Seperti ini ya. Cara pasangnya seperti ini ya, sudah masuk. Jadi ini ditindis lalu diputar obengnya. Oke, sisa 2 ya teman-teman. Sisa 1. Oke, sudah terpasang semua teman-teman. Oke, di sini sudah terpasang. Nah, sekarang tinggal kita bersihkan saja ini menggunakan bensin ya. Jadi pastikan teman-teman bersihkan di bagian ini, karena di sini terdapat banyak kotoran. Ini bersihkan karena di sini terjadi perputaran dan oli akan tertampung di sini dan menimbulkan pengendapan kotoran dari oli. Ini seperti tanah ya. Oke teman-teman, sekarang kita ganti rumahnya, kita gerinda di sini.
kita gerinda, lalu kita pisahkan nanti ini, dan kita pasang yang ini ya, yang baru. Oke teman-teman, setelah itu kita tumbuk lagi di sini di bagian pennya. Tumbuk saja turun seperti ini. Oke teman-teman, sudah terlepas. Sekarang kita pasang yang baru di sini seperti ini. Oke, kita pasang pennya, ini dia pennya teman-teman. Oke, kita pukul dulu di sini. Oke teman-teman, di sini sudah saya pukul sampai kepalanya pennya ini membesar, dan ini mangkoknya dengan giginya sudah menyatu dan sempurna, sudah keras ya. Oke, jadi seperti itulah cara masaknya tanpa menggunakan alat press ya, dengan alat sederhana. Oke, jika teman-teman ingin mengetahui cara mengganti rumah kapas ganda dengan lebih detail, teman-teman silahkan cek video saya yang lainnya di link di deskripsi. Oke teman-teman, di sini sudah saya bersihkan ya. Sudah saya bersihkan menggunakan bensin juga. Di sini baknya sudah saya bersihkan, dan komponen-komponen yang lain sudah saya bersihkan. Sekarang kita tinggal pasang kembali ya. Oke, yang pertama kita pasang dulu rumah koplingnya dengan mangkok gandanya. Sini. Ini pastikan teman-teman giginya kita paskan ini. Ini karena ini bisa bergeser ya. Ini giginya harus kita paskan. Nah, ini kita geser seperti ini, kita tahan lalu kita masukkan. Karena jika bergeser seperti ini tidak bisa masuk, jadi harus diluruskan seperti ini gigi tangisnya ya. Oke. Oke, jika sudah masuk seperti ini, pastikan teman-teman lihat giginya di sini sudah pas ya. Nah, jika sudah masuk berarti sudah pas. Nah, jika sudah seperti ini kita pegang seperti ini teman-teman, lalu kita tahan di sini, kita pegang lalu kita tarik. Nah, jika bergerak maju mundur, berarti ini sudah terbebas. Nah, ini sudah bisa berfungsi dengan baik.
Karena jika ini tidak bisa bergerak maju mundur seperti ini, maka kopling tidak akan berfungsi pada saat kita pakai. Jadi kita harus tarik dulu maju mundur. Jika sudah seperti ini berarti ini sudah bagus. Sekarang kita tarik keluar seperti ini, lalu kita pasang bautnya. Oke teman-teman, di sini ada 2 ring, ada yang tebal dan ada yang tipis. Ini ada yang tebal, ada yang tipis. Kita pakai yang tebal di sini. Dan untuk bautnya kita pakai yang kecil. Ini yang kecil. Kita pakai yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan cangkam bautnya. Jangan lupa kita ganjal lagi di pelek ya, dalam keadaan gigi masuk, karena ini akan terputar. Nah, ini terputar. Nah, jadi harus diganjal di sini. Kita ganjal di bagian bawah karena kita ingin mengencangkan, kita ganjal di bawah. Kalau ingin membuka, kita ganjal di atas. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini sudah tidak mau terputar ini. Ini nyangkut ya, karena sudah terganjal di pelek. Oke. Sekarang kita kencangkan teman-teman menggunakan impact. Oke, sudah kencang. Sekarang kita tarik lagi seperti ini. Ini harus goyang lagi ketika sudah kencang. Jadi harus kita coba kembali tarik ya, jangan sampai kejepit. Tarik ini keluar. Nah, ini sudah goyang. Oke teman-teman, sekarang kita pasang pernya di sini seperti ini. Kita pasang, nanti kampas gandanya dipasang belakangannya agar ini bisa bergerak seperti ini. Oke, jadi kita pasang pernya dulu. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang ini penahan pernya. Pastikan lubang ini disejajarkan dengan lubang yang ada deratnya ya, ulirnya, karena ini lubang untuk masuknya baut. Dan keenam lubang ini cuma 3 yang memiliki ulir, yang 3 lagi tidak ada ulirnya ya. Jadi ini harus diluruskan dengan yang memiliki ulir seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita pasang bautnya di sini menggunakan kunci T ya. Oke, kita pasang lagi yang satu di atas sini. Oke, lalu kita rapikan pernya. Kita rapikan ini pernya yang keluar ya, kita masukkan. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita putar lagi teman-teman seperti ini. Nah, lalu kita pasang bautnya ini bawah seperti ini.
Pastikan teman-teman mengencangkan bautnya secara seimbang ya. Oke teman-teman, kita putar dulu, jangan kita rapatkan semua karena masih ada per yang kejepit. Kita putar. Nah, contohnya di sini ini pernya kejepit. Nah, ini kejepit ya. Nah, kita cungkil di sini. Oke, kita putar lagi teman-teman, kita lihat apakah masih ada per yang kejepit. Nah, ini masih ada satu ini di sini ya. Oke, sudah semua. Sekarang kita kencangkan bautnya. Oke, kita kencangkan, kita sangkutkan kuncinya di mangkoknya ya teman-teman, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang lagi kampas gandanya. Sini kampas gandanya ini langsung kita masukkan saja seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah rapat kita coba putar ini. Nah, ini sudah terputar dan tidak ada suara gesekan. Jika ada gesekan berarti kampas gandanya itu kandas di mangkok. Namun ini aman ya, tidak ada gesekan, berarti kampas ganda dengan rumahnya atau mangkok gandanya tidak kandas. Jadi sudah bagus, mantap. Tinggal kita pasang bautnya teman-teman. Jangan lupa speed menahan bautnya agar tidak longgar, ini kita pasang. Nah, di sini ada pengancingnya seperti ini. Nah, di sini ini kita masukkan di lubang ini. Jadi ada lubang di situ. Nah, ini ada 4 titik tempat masuknya ya. Ini kita pasang saja di sini langsung seperti ini. Nah, jika ini sudah pas maka tidak akan bisa berputar. Jadi fungsi ini untuk menahan bautnya nanti. Jadi ada gigi-gigi ini yang akan nyangkut di baut nanti. Jadi kita pasang lagi ringnya. Di sini ada tertulis outside. Outside berarti terletak pada bagian luar. Jangan dibalik seperti ini ya. Karena di sini sudah dituliskan tulisannya outside, berarti di luar. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita pasang mornya. Di sini menggunakan mor yang besar ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal kencangkan menggunakan impact lagi. Sini saya menggunakan kuncinya, kita gunakan gigi yang besar ya. Oke, sekarang kita kencangkan menggunakan impact. Oke, jika sudah kencang kita pasang pengancingnya yang saya bilang tadi. Nah, kita cari yang lurus, yang lurusnya kita ini antara lubang. Jadi di sini ada lurus satu, jadi satu saja yang kita bengkokkan. Kita bengkokkan masuk yang satu ini seperti ini.
Oke teman-teman, ini sudah masuk, sudah mengancing. Sekarang kita pasang lagi penutupnya yang segitiga ini di sini. Seperti ini. Ini untuk menahan oli agar tidak keluar, agar bisa masuk ke stand sehernya ya. Oke, kita pasang bautnya teman-teman. Sini menggunakan 3 baut dengan baut 8. Oke, sekarang kita kencangkan langsung saja. Oke, kita ganjal lagi di kampas gandanya untuk memastikan kekencangannya. Kita gunakan secara manual. Lalu kita gunakan kunci T di sini teman-teman. Nah, kita kencangkan bautnya. Oke, sudah kencang. Oke teman-teman, sekarang kita pasang ini tuas penggerak ininya untuk menekan kopling. Nah, di sini ada titik ini. Nah, di sini ada titik. Nah, ini titik ini harus dipaskan di sini. Sini ada satu garis teman-teman. Nih, ada sudah digariskan menggunakan garis putih. Namun ada memang di sini garisnya dias seperti sudah digerinda sedikit ini. Jadi garisnya ini kita sejajarkan dengan titik ini. Oke, kita pasang di sini teman-teman. Kita lihat sampai sejajar. Karena jika tidak sejajar maka tidak akan bisa masuk persenelannya. Karena di sini bisa kandas di sini di mangkok. Oke, sekarang kita pasang lagi ini. Nah, ini cara pasangnya teman-teman. Ini itu terletak di sini. Terletak di sini. Nah, tapi ini kan pada saat kita lepas ini jatuh. Nah, ini jatuh. Nah, ini bergeser. Harusnya ini sejajar seperti ini. Karena nanti ini akan masuk di baknya. Jadi ini jatuh jika kita lepas. Nah, cara untuk memasangnya kita gunakan gemok atau gres. Kita gunakan gres. Usahakan gunakan yang lebih kental lebih baik ya. Nah, ini kita berikan di sini. Kita berikan gres sebagai perekatnya agar tidak jatuh. Nah, setelah itu kita berikan juga gres di baliknya di sini. Di sini sudah ada, kita berikan lagi di sini. Oke, di sini sudah ada teman-teman. Nah, sekarang kita coba pasang seperti ini. Jika kurang kita tambahkan lagi. Jika kurang kita tambah ya. Oke. Sekarang kita pasang di sini. Nah, ini sudah tidak jatuh teman-teman. Ini sudah tidak jatuh, jadi tinggal kita pasang lagi yang segitiga ini. Ini ada pernya. Kita pasang pernya di bagian dalam. Nah, di sini modelnya seperti ini. Kita pasang di bagian dalam seperti ini, lalu seperti ini. Nah, tapi ini kan rawan jatuh ya, bisa saja jatuh. Jadi kita pastikan ini tidak jatuh. Kita berikan juga gemuk sedikit agar tidak bisa jatuh. Kita berikan gemuk di sini. Nah, buat yang menanyakan apakah aman jika kita kasih gemuk atau gres, ya aman, karena pada saat ini panas ini akan meleleh dan bercampur dengan oli. Oke. Oke, di sini juga teman-teman. Nah, sekarang kita pasang. Oke teman-teman, jika sudah, nah, kita tes dulu masukkan persenelannya. Kita tahan. Nah, jika persenelannya bisa masuk, tidak kandas di rumahnya ini, berarti sudah bagus. Kita coba ke depan. Nah, ini tidak kandas. Ini sudah bagus ya, ini tidak kandas di mangkok. Sekarang kita masukkan ke belakang.
Nah, ini juga sudah bisa masuk. Nah, sudah mencapai titik ini, tidak kekurangan, sudah pas. Nah, sekarang tinggal kita pasang teman-teman baknya. Jadi yang ini nanti segitiga ini yang ada agelnya akan masuk di sini. Sini ketemu di sini. Oke. Nah, sekarang kita lem dulu teman-teman agar tidak ada oli yang keluar, agar tidak mengalami kebocoran. Oke, tinggal kita pasang kembali baknya teman-teman. Ya, kita masukkan secara perlahan ya, hati-hati jangan sampai penekan koplingnya tadi yang di dalam itu lepas. Oke, jika sudah rapat seperti ini tidak akan bisa lepas lagi. Kita pasang dulu botnya teman-teman. Oke teman-teman, botnya sudah kencang semua. Sekarang kita setel dulu koplingnya. Oke, di sini pastikan ini sudah longgar. Jadi sebelumnya itu sudah saya longgarkan putar kiri. Nah, lalu kita gunakan obeng plat di sini teman-teman. Nah, di sini ada obeng plat, kita putar ke kiri ya. Nah, jika kita putar ke kanan maka koplingnya itu tidak akan makan jika kita putar kanan full. Namun kita putar ke kiri full, HP-nya keras. Nah, ini sudah nyangkut. Ini jangan dipaksa putar, karena jika dipaksa putar terus seperti ini maka starternya ini akan slip. Oke, nah di sini saya putar kanan dulu, saya perhatikan kepada teman-teman. Nah, di sini kan longgar ini, diputar ke sini, ya ini normal. Untuk setelannya itu seperti ini, nyangkut. Kita putar pelan sampai nyangkut di sini, kita kencangkan more-nya. Nah, jika seperti ini normal, kita starter. Nah, ini tidak selip. Ini tidak selip ya. Ini tidak selip. Sekarang saya akan putar lagi. Saya akan paksa putar ke kiri. Jika saya dipaksa putar maka kopling ini akan menekan sendiri walaupun persenelannya tidak diinjak. Nah, kita coba putar kiri. Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, ini loss. Ini tiba-tiba saja langsung loss. Ini saya gunakan jari, ini langsung loss terus turun. Nah, jadi jika teman-teman menemukan motor yang baru saja dikerja dan keluar dari bengkel, baru berapa hari keluar bengkel tiba-tiba starternya loss, lemah seperti ini, coba cek setelan koplingnya. Mungkin dia setelannya kurang bagus atau kurang pas. Jadi cara setelnya kita putar ke kanan dulu sampai putarannya longgar, kita putar ke kanan. Nah, ini putarannya longgar, lalu kita putar ke kiri sampai mentok kiri. Nah, jangan dipaksa ya, kita putar ke kiri sampai mentok seperti ini, lalu kita putar lagi sedikit ke kanan, set ya, lalu kita kencangkan bautnya sini. Ini obengnya kita tahan ya. Oke, nah, sudah kencang. Nah, sekarang kita coba tindis. Nah, ini nyangkut lagi. Nah, ini nyangkut. Nah, ini nyangkut. Ya, oke. Dan setelah kita pasang teman-teman, nah, pastikan kita cek dulu koplingnya apakah berfungsi. Ini namanya pada motor yang kopling ganda ini kita sebut saja dengan kopling manual. Jadi kopling manualnya itu pada saat persenelan diinjak, maka motornya akan loss. Nah, contohnya saja seperti ini ya, untuk mengetes kopling nih. Kita tarik persenelannya. Nah, ini kan masuk persenelan.
masuk. Nah, sekarang kita tindis persnelan. Nah, ini masukkan. Nah, ini pada saat persnelannya kita tindis terus, ini akan los. Ini juga akan los. Nah, ini los ini. Saya gunakan satu jari, ini los. Pada saat persnelan saya tahan. Karena koplingnya berfungsi. Pada saat kita lepas, ini akan nyangkut. Saya lepas ya. Nah, ini nyangkut. Nah, sekarang saya coba cungkil ke belakang atau tindis ke belakang persnelan. Nah, tindis. Nah, ini lagi los. Berarti maju mundurnya persnelan ini sudah berfungsi. Koplingnya sudah berfungsi, baik persnelannya maju ataupun mundur. Nah, setelah dilepas ini akan nyangkut kembali. Dan ini tidak bisa lagi los, ini nyangkut. Oke, sekarang kita berikan. Nah, oke teman-teman, jadi itulah fungsi menyetel setelan kopling ini. Oke, sekarang kita pasang baut olinya dan kita isi oli. Oke teman-teman, di sini motornya sudah selesai kita pasang kembali. Sekarang kita coba untuk tes di pendakian apakah ada perubahan atau masih sama. Coba. Oke teman-teman, sekarang kita coba dulu tes responnya. Kita tes respon gigi 1. Oke teman-teman, jadi untuk responnya ini sudah sedikit ada perubahan. Jadi gasnya itu tidak perlu kita gas kuat, jadi gas sedikit saja sudah jalan nih, seperti ini. Nah, namun kita belum tahu top speednya ini berapa. Sekarang kita coba gas dulu. Kita coba untuk nanjak. Kita start dari sini teman-teman. Kita gunakan gigi 1 sampai gigi 2 saja, seperti yang di awal kita coba. Oke teman-temannya, jadi untuk top speednya di pendakian itu sama seperti pertama. Top speednya sama di angka 70 km per jam. Namun yang beda itu responnya. Start pertamanya itu lebih jenggat yang ini ya, lebih kuat yang ini, yang setelah diganti kampas dengan mangkok gandanya. Kita akan coba di jalan rata. Nah, ini dia pendakiannya. Nah, kita akan coba di jalan rata guys, apakah tidak ada perubahan juga. Nah, yang jelas untuk responnya
responnya ini ada perubahan. Responnya yang sekarang ini lebih bagus daripada yang pertama. Namun untuk top speednya masih sama menurut saya di pendakian ini. Kita tidak tahu di trek yang lurus ini yang rata. Kita akan coba. Oke, kita akan coba. Bentar. Oke, seperti yang teman-teman lihat itu mungkin top speednya di sekitaran angka 95. Kalau saya nggak salah lihat ya, itu di angka 95 di trek yang sepanjang ini, sekitar 200 meter. Jadi top speednya berada di angka 95, jadi meningkat 5 km per jam. Oke, kita balik ke bengkel. Jadi yang saya lihat tadi itu di angka 95 top speednya. Ini menurut saya kurang. Seharusnya jika Super X125 itu masih bisa mencapai di angka 120-an, 110 ya bisa. Namun di sini tidak bisa ya. Jadi nggak tahu juga kalau treknya panjang, karena tadi itu cuma sekitaran 200 meteran lebih. Nah, di sini kita akan coba untuk potong magnet, karena di sini teman-teman ternyata menggunakan CDI Shogun ya, dan sepertinya bagian pickup pulsarnya ini belum diubah. Jadi kita akan potong sekitaran 2 mili atau 2,5 mili, dan kita ubah panjangnya, kita potong bagian depannya sekitar 8 mili, karena di Karisma ini menggunakan panjang pickup 38, dan jika kita menggunakan CDI Shogun ya, kita Shogun 125 kita gunakan panjang pickup pulsarnya di angka 30 mm. Oke, kita akan coba gunakan di panjang pulsar 30 mm sesuai motor Shogun 125, dan juga kita akan potong magnetnya, kita percepat titik pengepiannya. Jadi jika suara motor itu enteng ya, biasanya titik pengepiannya itu lambat. Namun jika agak berat di gas, itu titik pengepiannya cepat. Jadi itu yang bagus. Jadi jika lambat itu tenaga motor itu kurang pada saat tanjakan dan tidak bisa top speed yang kuat. Oke teman-teman, sekarang kita buka baknya. Oke teman-teman, di sini pickup pulsarnya. Ini untuk panjang pickup pulsar Karisma itu panjangnya 38. Sekarang kita coba ukur di sini. Ya. Oke, kita lihat di sini berapa. Nah, ini 38 ya teman-teman. Teman-teman lihat angka nolnya, ini angka 0.
node ini menunjukkan di angka 38. Ini 3, ini 8 garis, berarti 38. Oke, dan di sini kita akan merubah menjadi panjang pickup motor Shogun 125. Karena di sini CDI-nya menggunakan motor Shogun 125. Jadi di sini kita gunakan panjang pickup 30 mm atau 3 cm. Jadi 10 mm itu sama dengan 1 cm ya. 1 cm. Jadi kita akan menggunakan 30 mm. Nah, caranya di sini kita akan memotong magnetnya dulu. Kita percepat pengepennya karena menurut saya motor ini pengepennya sangat lambat. Jadi pas di titik topnya, jadi ini topnya teman-teman. Nah, jadi pas di titik topnya apinya juga keluar. Jadi titik pengepennya ini keluarnya sangat pas. Titik TMA pada piston atau titik mati atas itu pada saat posisi TMA apinya juga sudah keluar. Jadi terlalu lambat ya. Jadi pengepennya itu terlalu lambat karena ketika piston sudah mencapai TMA, nah pengepen juga baru keluar. Jadi pengepennya itu lambat keluarnya. Jadi sehingga pada saat RPM tinggi kita ingin balap motornya, motornya itu naik tenaganya itu lambat. Ya, seperti yang teman-teman lihat tadi itu mentok di angka 95 km per jam. Nah, sekarang kita akan potong di sini 2 mili atau 2,5 mili. Nah, kenapa kita potong di sini? Ini untuk mempercepat pengapian. Jadi pada saat ini dipotong, maka pengapiannya itu akan lebih cepat 2 mili. Karena pulsarnya itu di sini. Di atas ini pulsarnya, titik tengahnya pulsar. Pada saat tonjolan ini lepas dari pulsar, maka pengapian akan keluar. Nah, jika kita potong di sini berarti lepasnya tonjolan ini lebih cepat 2 mili, sehingga pengapian itu keluarnya lebih cepat. Jadi kita di sini akan potong 2 mili dulu, 2 mili. Nah, 2 mili itu segini ya teman-teman. Nah, 2 mili kita potong di sini. Nah, kita potong di sini 2 mili. Ntar saya potong dulu ya. Jadi kita potong di sini sebanyak 2 mili. Sini ya, 2 mili teman-teman. Nah, 2 mili ini kita potong, lalu kita ukur lagi dari yang sudah dipotong ini ke sini sepanjang 30 mm. Ya, karena kita menggunakan CDI Shogun 125. Oke, yang pertama kita buka dulu magnetnya. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan ukuran 2 mili. Jadi kita potong magnet 2 mili saja. Sini. Jadi yang kita potong itu di sini dulu ya. Kalau yang di sini dipotong, maka pengapian akan semakin cepat. Namun jika di sini ditambah ke sini, pengapian akan semakin lambat. Oke, jadi kita akan percepat pengapiannya dengan cara memotong di sini. Kita potong 2 mili. Kita garis dulu di sini. Nah, di sini garisnya teman-teman. Ini garisnya ya, kita gerindah. Oke, di sini sudah kita potong. Ini kurang 2 mili. Oke, kita potong lagi di bagian depannya 30 mili. Kita cari dulu di sini 30 mili. Oke, di sini teman-teman panjang 30 mili itu seperti ini atau 3 cm. Nah, kita coba. Nah, kita coba di sini.
Nah, di sini kita garis. Nah, di sini teman-teman sudah saya garis di sini. Nih. Ya, di sini panjangnya 30 mili untuk CDI Shogun 125. Oke, kita potong lagi. Nah, di sini teman-teman sudah kita potong. Ini sudah kita potong ya. Lebih dari 30 itu enggak apa-apa, 30,5 itu enggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita pasang kembali magnetnya. Oke teman-teman, sini sudah kita pasang. Sekarang kita tes jalan. Oke, kita dengarkan suaranya. Oke teman-teman, sini sudah kita pasang. Sekarang kita tes jalan. Oke, kita dengarkan suaranya. Di sini suaranya terdengar lebih agak berat ya, agak bertenaga. Tes di pendakian teman-teman. Let's go. Ya, di sini ada perbedaan ya yang saya rasakan. Untuk responnya ini lebih kuat lagi. Nanjaknya itu memang di angka 70 top speednya, namun tenaganya itu terasa agak beda. Lebih cepat naiknya yang ini dibanding yang pertama. Nah, sekarang kita coba di jalan rata lagi. Coba di jalan rata ya. Oke, kita coba dari sini ke sana.
Oke teman-teman, untuk larinya di sini dapat ya. Tadi itu mencapai cuma di angka di 95, di sini mencapai angka 100. Mencapai angka 100 ya. Oke, untuk di top speednya di sini, oke seperti yang teman-teman lihat tadi, top speednya di sini sudah berbeda. Memang top speednya tidak sampai di 120, tapi sudah bisa sampai di 100. Berbeda dengan sebelumnya cuma sampai di 95, dan itu pun sebelum dipotong magnet sampai 95, tapi nanti sampai di jembatan baru kena. Dan tadi ini yang kita tes barusan, sebelum sampai jembatan itu sudah sampai di 95, dan setelah sampai jembatan sudah sampai di angka 100. Jadi sudah lumayan ya, karena jika kita ingin memperbaiki seperti baru kembali itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, karena kita harus ganti komponen-komponen yang penting-penting seperti kampas kopling ya, jadi membutuhkan biaya yang lebih banyak. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman cara mengupgrade tenaga Supra X125 Karisma yang loyo, yang sekitaran top speednya itu cuma berada di angka 90 saja ya. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, and subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.